Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai, para pemirsa RRI Lux Mawai official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah jangan remehkan kebaikan. Judul ini kita angkat berdasarkan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal. Arti dari hadis ini adalah janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan walaupun hanya engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Dalam bahasa sederhana, jangan menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik. Tapi mulailah dari yang kecil. Bisa jadi kebaikan kecil itulah yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita lihat renungan atau tadabbur dari hadis ini. Pertama, hadis ini dimulai dengan kalimat la tahqiranna, yang artinya jangan meremehkan. Larangan ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh menganggap kecil amal kebaikan. Amal yang tampak sederhana bisa saja besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ikhlas. Ikhlas itu ada di dalam hati. Tapi keikhlasan itu akan muncul dan terlihat dari amal seseorang. Nah, ini jangan diremehkan. Meskipun kita tahu bahwa ikhlas itu berat. Tetapi ketika itu dilatih, dibiasakan, keikhlasan yang ada di dalam hati kita, ya insya Allah nanti akan berwujud dengan amal yang hebat, itu akan mendapatkan pahala besar. Itu maksud daripada la tahqiranna, jangan meremehkan kebaikan, sekaligus ini mengandung makna dalam perjalanan kehidupan kita. Harus ada perhatian dengan kebaikan. Karena biasanya seseorang itu susah melakukan kebaikan ketika dia meremehkan. Tetapi sebaliknya, ketika dia peduli, empati, kemudian ada keinginan dalam dirinya untuk melakukan kebaikan, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang senantiasa menjadi produsen kebaikan. Meskipun kebaikan itu kecil. Kita lihat sambungan dari hadis ini. Minal ma'rufi syai'an. Nah, yang dimaksudkan daripada jangan meremehkan di sini adalah al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu adalah kebaikan. Kemudian kalimat berikutnya adalah syai'an. Kalimat syai'an ini adalah menunjukkan umum. Sekaligus memberikan pemahaman kepada kita. Kebaikan-kebaikan kecil, tapi jumlahnya banyak. Maka dalam redaksi hadis ini disebutkan dengan wajah yang ceria. Bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, jadi kalimat syai'an ini tentunya kalau kita runut, itu sangat banyak sekali. Bukan hanya senyum. Meskipun dalam hadis ini disebutkan kalimatnya senyum. Tapi subhanallah, termasuk menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Nah, ini bahkan kalau kita dalam hadis Rasulullah, menyingkirkan duri dari jalan itu adalah cabang iman yang paling rendah. Karena cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan cabang iman yang paling rendah adalah membuang atau menyingkirkan duri dari jalan. Ini perhatikan. Ini kalimatnya duri. Tapi kalau kita lihat pemahaman yang lebih luas adalah
Segala sesuatu yang membuat orang terganggu di jalan, ini harus diingat. Ya, ini masih dalam hadis kajian tentang ciri-ciri orang beriman atau iman yang baik. Nah, kalau terjadi sebaliknya, orang suka buang duri di jalan, atau dengan bahasa lain, terjadinya penggalian-penggalian yang terkadang itu bukan kecil galiannya, lubangnya pun bukan kecil, itu besar sekali. Ya, bahkan terkadang dari berita-berita di medsos yang kita lihat ada orang yang musibah terjatuh dari lubang yang kecil, atau saat terjadinya turun hujan. Sebenarnya lubangnya sangat dalam tapi tidak terlihat karena ada air. Sehingga dia terjatuh, akhirnya dia meninggal. Nah, ini ketika dia meninggal dengan asbab lubang kecil atau lubang besar atau ada galian, ini dosa yang akan diterima adalah mereka yang menggali lubang sembarangan dengan alasan-alasan tertentu. Apakah ada proyek, ya, atau ada hal-hal yang ingin dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya mensejahterakan masyarakat, tapi yang terjadi membuat masyarakat mudarat, termasuk debu yang berterbangan, lubang-lubang yang sangat banyak di jalan, atau habis digali tapi tidak ditutup kembali. Ya, bahkan kita melihat terkadang sebelumnya jalannya itu sangat rapi sekali, sangat bagus, enak sekali di jalan, kita melalui jalan tersebut. Tapi telah ada berbagai macam program yang dibuat, yang dilakukan, atau proyek, akhirnya jalan tersebut menjadi rusak, dan ini dosa besar. Meskipun terlihat kecil, tapi bisa ini dosa besar. Maka kita menghimbau lewat hadis yang kita bacakan ini, segeralah bertaubat bagi mereka yang terlanjur berbuat dosa, melakukan penggalian-penggalian, pembuatan-pembuatan yang tujuannya mensejahterakan masyarakat, tapi itu menyengsarakan masyarakat, itu dosa besar dan harus bertaubat. Dan disinilah seharusnya setiap ada program, itu ada melihat dampak, ya, dampak bagi lingkungan bagaimana, dampak bagi masyarakat bagaimana, bagi pengguna jalan bagaimana, bagi mereka yang menggunakan kendaraan bagaimana. Ini harus diperhitungkan, dan sebenarnya ini adalah sebuah nilai yang itu datang dari Islam. Maka kalau ada orang melakukan kegiatan atau proyek atau apapun bentuknya yang itu dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat, bagi lingkungan, itu dipertanyakan imannya dan dipertanyakan Islamnya. Apakah dia muslim atau bukan? Nah, lihatlah begitu indahnya Islam. Itu tadi menyingkirkan duri dari jalan. Nah, bagaimana kalau sesuatu yang mengganggu itu bukan hanya duri seperti kita sampaikan tadi. Nah, termasuk syai'an minal ma'rufi, syai'an di sini adalah memberi salam. Karena memberi salam itu pahalanya banyak. Ya. Assalamualaikum, keselamatan, warahmatullah, rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan. Terlihat sepele memberi salam, tapi paling kurang di situ ada 3 doa. Karena sesungguhnya orang-orang yang punya dendam di dalam hatinya, punya permusuhan, itu tidak akan mengucapkan salam. Apalagi melakukan hal-hal kebaikan yang lain. Masya Allah. Kemudian membantu orang lain. Dalam hal apa saja. Katakanlah kita dalam sebuah perusahaan, ya, di mana kita diberikan ilmu yang lebih daripada teman-teman atau sahabat kita. Sementara kita dalam bekerja, melihat sahabat-sahabat kita susah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara kita punya kemampuan dan tahu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh teman atau sahabat kita. Nah, kenapa tidak kita datang menyapa, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya selesaikan? Ketahuilah, sebuah kalimat sederhana dan bantuan kecil yang kita berikan menyelesaikan pekerjaan sahabat kita yang dia tidak tahu, sementara kita punya ilmu tentang itu pahalanya besar. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Membiarkan teman-temannya, rekan kerjanya menyelesaikan persoalan yang dia tidak mengetahui cara menyelesaikannya. Terus kita merasa bangga dan bahagia di atas penderitaan sahabat kita yang sebenarnya dia butuh bantuan kita. Nah, ini membantu orang lain. Dan memberi nasihat ringan. Nah, kalau kita lihat kondisi manusia di akhir zaman ini kan wajah-wajah bermasalah semua. Ya, termasuk saya yang menyampaikan nasihat ini. Kita ini wajah-wajah bermasalah.
ya. Ya masalahnya cukup banyak, ya masalah pribadinya, masalah kehidupan rumah tangganya, masalah kehidupan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih luas dari itu. Maka sahabat yang terbaik adalah dia mampu meringankan beban sahabatnya walaupun dengan nasihat ringan. Apa contohnya? Banyak. Dia tengok sahabatnya berdagang, bergadang semalam suntuk, ya, jam 2, jam 3 malam belum pulang ke rumahnya. Nah, sahabatnya tahu, ya bisa saja mungkin istrinya curhat sama istri sahabat ini, bisa saja. Nah, jadi kenapa tidak kita menyampaikan sebuah nasihat ringan? Nah, atau sahabatku, pulanglah ke rumah, ada istri yang menunggumu. Ini contoh sederhana. Nah, kalimatnya sederhana, tapi dia akan teringat bahwa ada kesalahan yang dilakukan selama ini, jarang pulang ke rumah, lebih betah duduk di kafe atau kedai kopi. Ada yang bertanya, apakah kedai kopi atau kafe salah? Tidak. Mereka tidak salah, justru banyak kebaikan yang diberikan dari kedai kopi atau kafe tersebut. Dengan hidangan makanan yang lezat, minuman yang enak untuk dinikmati. Yang salah siapanya? Yang datang nggak pernah pulang ke rumahnya. Nah itu yang salah. Tapi kalau cuma sekedar datang, ya minum ringan, kemudian makanan ringan yang dia santap, setengah jam atau 1 jam, habis itu dia pulang ke rumahnya. Nah ini baik. Nah makanya ini sahabatnya penting ya. Untuk memberikan nasihat-nasihat ringan, atau bahkan istrinya juga memberikan nasihat ringan kepada pasangannya, atau seorang sahabat kepada sahabatnya. Kalau ada kesalahan yang dilakukan, tegurlah dengan cara yang baik dan bahasa yang baik. Walaupun itu terlihat ringan, tapi itu bisa menyelamatkan keluarganya. Atau bisa menyelamatkan pekerjaannya. Bisa menyelamatkan harga dirinya. Karena sesungguhnya membiarkan seseorang dalam kemaksiatan, meskipun terkadang kita melihat itu kemaksiatannya ringan, kecil, tapi ketahuilah ketika itu terus dilakukan dan dia tidak bertobat, ya, sebagaimana disampaikan tadi, dengan dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat kecil, kemudian tumbuh menjadi besar karena tidak bertobat. Kenapa tidak bertobat? Tidak ada yang mengingatkan. Nah, jadi memberi nasihat ringan bagian daripada sebuah pekerjaan sederhana tapi pahalanya besar. Kalimat berikutnya dari hadis ini adalah walau antalqa akhaka, bertemu dengan saudaramu. Ini menekankan hubungan sosial. Islam bukan hanya mengatur hubungan atau interaksi atau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam juga sangat memperhatikan hubungan antar sesama. Lihatlah kalimat hadis ini, walau antalqa akhaka. Di sini kalimatnya walau Anda bertemu dengan saudaramu. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Kalimat walau antalqa akhaka di sini menunjukkan begitu pentingnya kita dalam berteman, bermuamalah dengan saudara kita, dengan karib kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, siapapun yang berteman dengan kita, maka pentingnya kita saling memperhatikan dan peduli, terutama ketika kita mendapati teman atau sahabat kita dalam keadaan dia butuh nasihat dari kita. Kalimat berikutnya dari hadis ini adalah biwajhika talqin. Biwajhi talqin, dengan wajah yang ceria. Masya Allah. Wajah ceria ini akan menghilangkan permusuhan. Wajah yang ceria ini akan menumbuhkan kasih sayang. Wajah yang ceria ini akan menguatkan ukhuwah. Karena dalam sebuah hadis atau kamakal yang sudah sering kita dengar, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah lihatlah, bagaimana kita bisa mengekspresikan wajah ceria tersebut. Kepada siapa? Pada diri kita. Bagaimana wajah ceria kepada diri kita? Kita merasa bahagia dengan nikmat yang kita nikmati pada hari ini. Renungkanlah. Allah telah memberikan nikmat sehat pada kita hari ini. Dengan tubuh yang kuat. Dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan. Nah ini ada kegembiraan dalam hati kita. Menikmati rahmat dan nikmat Allah. Itu bagian daripada membahagiakan diri kita. Karena berapa tidak kita melihat
Ada orang yang begitu banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi dia cemburut. Merasa nikmatnya sedikit, merasa jabatan yang dia miliki itu tidak bermanfaat, merasa pekerjaannya itu tidak berguna. Jadi hampir setiap waktu dia merasa tidak nikmat dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Nah, ini adalah di antara orang-orang yang merugi. Sementara orang yang senantiasa merasa bersyukur kepada Allah, merasa bahagia atas semua rahmat dan nikmat Allah, ini bagian daripada orang yang beruntung. Nah, bagaimana dengan wajah ceria para sahabat kita? Nah, ini adalah bentuk daripada kita pentingnya berbuat baik. Jangan menzolimi teman atau sahabat kita. Jangan melakukan KDRT kepada pasangan hidup kita. Apakah suami kepada istri, istri kepada suami atau pasangan hidup ini perhatikan. Karena Rasulullah menyuruh kita wajah ceria. Artinya dalam bahasa yang lebih luas adalah berbuat baik. Nah, bagaimana orang tua kepada anak-anaknya? Artinya dia sayang, perhatian kepada anak-anaknya, memperhatikan akidahnya, memperhatikan ibadahnya, memperhatikan pergaulannya. Nah, ini bagian daripada kebaikan harus dilakukan. Dan juga adalah bagaimana anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sebuah intan yang sangat mahal, mutiara yang paling berharga kalau dalam sebuah keluarga. Anak itu nurut, ya, anak itu taat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini luar biasa. Dan biasanya ketika anak taat dan nurut kepada orang tuanya, ini berbanding lurus, orang tuanya juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Nah, itu biasa begitu dia. Kalau orang tuanya sudah baik, ya, memperhatikan anak-anaknya, maka insya Allah anak-anaknya juga akan ikut menghormati kepada kedua orang tuanya. Di akhir pertemuan kita, mari kita lihat nilai tarbiyah dari hadis ini. Yang pertama adalah pendidikan ikhlas dalam amal ini sangat penting. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, apakah itu kebaikan besar, kebaikan kecil, tanpa ikhlas, maka tidak akan bermanfaat. Tarbiyah yang kedua adalah pendidikan optimisme dalam kebaikan. Nah, ini penting. Karena seringkali orang memahami yang namanya kebaikan itu yang besar-besar. Tapi sedikit sekali orang memahami bahwa yang sederhana, yang kecil, sebagaimana kita sampaikan tadi, itu ternyata juga bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Ya, kita lihat lebih luas lagi kebaikan-kebaikan kecil ini, misalnya membuka pintu ketika ada teman yang datang atau orang yang masuk, kebetulan kita punya kesempatan bisa membuka pintu, itu kan hal ringan, tapi ternyata itu luar biasa kebaikannya. Memberikan tempat duduk, ya, kita duduk terus ada sahabat kita yang datang, kita udah lama gitu duduknya, maka berikan tempat duduk kepada sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita melihat ada orang mungkin membawa motornya, kemudian dalam keadaan tanjakan, ya, kita melihat dia sudah dalam keadaan kepayahan, datang kita membantu, mendorongnya sehingga dia memudahkan pekerjaannya. Kemudian juga menunjukkan arah kepada orang yang bertanya, ya. Tidak sedikit ketika kita berjumpa atau ada orang yang pergi ke sebuah tempat dari tempat yang jauh, kemudian berjumpa dengan kita, dia bertanya, di mana alamat ini? Alangkah indahnya kalau kita bisa membantu orang tersebut, apakah perlu diantar atau hanya sekedar diberikan alamat yang jelas, sehingga dia memudahkan untuk sampai ke tempat tersebut. Nah, ini juga bagian daripada kebaikan yang luar biasa. Kemudian menghibur orang yang sedih. Nah, ini juga bagian daripada kebaikan. Karena tidak sedikit ada sahabat-sahabatnya yang sedih. Ternyata ketika berjumpa dengan temannya, dia bukan dapatnya kegembiraan, maka dia bertambah sedih. Nah, ini sangat dikhawatirkan, yang seharusnya kita memberikan nasihat yang sehingga dia merasa gembira dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian mengucapkan terima kasih. Ya, subhanallah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Jangan lupa ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Ada sahabat-sahabat kita telah berbuat baik, ada pasangan hidup kita telah berbuat baik, ada teman-teman kita, atasan kita, bawahan kita telah berbuat baik. Jangan lupa untuk mengucapkan kalimat ringan, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Nah, kemudian memuji dengan jujur kalau ada kebaikan. Kenapa tidak? Karena pujian yang baik itu, yang dipuji dengan keikhlasan akan memberikan kebaikan. Atau memberikan segelas air minum. Karena Rasulullah juga bersabda, ketika tamu datang, segera diberikan air. Ya, salah satu di antara kebaikan, ada sahabat kita, saudara kita. Maka kita melihat di antara adat atau masyarakat Aceh yang sering kita perhatikan kalau kita tanya sama orang-orang tua kita itu, begitu mulianya disambutnya tamu. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka itu telah memberikan dan menyiapkan bekal sedikit saat mereka pulang. Apakah dengan pemberian sederhana, apapun bentuknya. Nah, ini bagian daripada sebuah kebaikan yang terus mengalir dan hadir dalam kehidupan masyarakat dulu. Kita juga masih teringat begitu ada pengumuman gotong royong dari Bapak Gesi atau kepala lorong. Nah, itu masyarakat keluar untuk gotong royong. Yang cukup unik dan hebatnya adalah mereka bukan hanya keluar untuk gotong royong, tapi membawa minuman-minuman ringan, makanan-makanan ringan yang nanti mereka selesai bergotong royong itu menikmati bersama. Dan ini hampir punah menjadi barang langka yang terkadang di akhir zaman. Dan bahkan kita masih teringat dulu ketika dalam kehidupan masyarakat kita ada saudara kita yang apakah mengadakan kenduri, apakah ada hajatan dari sebuah keluarga, itu subhanallah bantuan itu akan datang dari segenap sahabat tetangga-tetangga di sampingnya. Ada yang membawa minuman, ada yang membawa makanan. Artinya keindahan seperti ini itu dirasakan oleh masyarakat orang-orang terdahulu yang ini terkadang itu menjadi sebuah barang langka di akhir zaman. Karena kehidupan di akhir zaman itu semua berbayar. Air berbayar, makanan berbayar. Tidak ada yang gratis kalau bahasa sekarang. Nah, padahal ketika itu dibiasakan saling memberi, ya, saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat kita begitu indah. Tapi kita yakin dan hakul yakin adat istiadat seperti ini, kebiasaan ramah tamah dan saling memperhatikan dalam masyarakat, insya Allah itu masih ada dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai tarbiyah selanjutnya dari hadis yang kita bacakan ini adalah pendidikan akhlak sosial. Nah, pentingnya bagaimana dalam berakhlak dalam kehidupan sosial itu dengan akhlak yang mulia. Kemudian tarbiyah selanjutnya dari hadis ini adalah pendidikan konsistensi amal. Nah, Rasul bersabda, in qalla wa adwamu. Ada amalan ringan sederhana tapi istiqomah ini penting. Ya, setiap hari, setiap kita selesai sholat ada zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Walaupun itu hanya 3 kali atau 10 kali atau 30 kali, 33 kali kita ucapkan. Tapi terus ada. Kita berinfak dan bersedekah walaupun hanya 1.000 atau 2.000 perak. Tapi ada setiap hari. Kita menjenguk sahabat kita walaupun hanya dengan SMS, walaupun hanya kita telepon, walaupun sebentar. Tapi ada. Nah, jadi ketahuilah amalan-amalan sederhana kontinu kita lakukan. Itu sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah pendidikan tarbiyah. Jangan meremehkan peluang untuk mendapatkan pahala. Ketahuilah, bisa saja amal soleh kecil yang kita lakukan, tapi di situ mendatangkan ridho Allah. Dan disitulah pintu surga buat kita. Dan berhati-hatilah dengan amal jahat, kemaksiatan kecil yang dilakukan. Tapi itu terus dilakukan, bisa saja itu akan mendatangkan murka Allah dan itu merupakan pintu neraka bagi seseorang. Semoga hadis yang kita bacakan ini dengan renungan secara umum dan singkat yang kita sampaikan memberikan pelajaran kepada kita. Tetaplah komitmen dengan amal kebaikan, amal-amal kesolehan yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Meskipun itu sedikit, tapi ketahuilah itu mudah-mudahan akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan untuk mendapatkan surga Allah di hari akhirat nantinya. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.